Jumpa lagi Sobat Homi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apa yang memicu masalah dalam rumah tangga? Sebuah rumah tangga dinahode oleh dua orang yang dibesarkan dengan cara yang berbeda. Tak heran bila sering terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Lantas, bagaimana cara menyelesaikan masalah rumah tangga agar tidak berujung perpecahan? Dalam rumah tangga, ada dua pasang jiwa dan pikiran yang harus disatukan. Kepribadian tiap orang ini dipengaruhi oleh pola asuh yang sudah tertanam sejak keduanya kecil. Para pakar mengatakan bahwa ada 3 topik masalah rumah tangga yang dapat berujung fatal bila dibiarkan berlarut-larut, seperti masalah anak dan keuangan. Perbedaan pola asuh dari setiap keluarga pasangan dapat bertentangan ketika mengurus anak. Sebagai contoh, Anda terbiasa diasuh secara keras, sedangkan pasangan terbiasa diajarkan hidup santai tanpa adanya banyak aturan. Nah, saat disatukan dalam rumah tangga, pola asuh mana yang harus diterapkan kepada anak nantinya? Disinilah perdebatan alot dan pertengkaran mungkin akan terjadi. Selain itu, masalah keuangan bisa jadi lebih sensitif bagi sebagian keluarga. Umumnya, ini berkutat pada siapa yang harus bekerja atau berapa yang harus disisihkan untuk keperluan harian. Konflik merupakan bagian wajar dari hubungan yang sehat dan langgang, akan tetapi, konflik yang tidak pernah selesai malah dapat menimbulkan stres hingga merusak hubungan. Penting bagi Anda dan pasangan untuk menemukan cara positif guna menyelesaikan masalah rumah tangga, terutama bila memiliki perbedaan pandangan dan pemikiran. Berikut ini telah kita rangkum kunci atasi masalah rumah tangga tanpa bertengkar. Menghindar bukanlah jalan keluar. Kadang saat bertengkar dengan pasangan, Anda mungkin ingin sekali menghindar agar tak perlu berdebat dan menumpuk masalah. Namun, itu bukan pilihan yang tepat untuk dilakukan. Makin cepat Anda dan pasangan bertatap muka untuk berdiskusi dengan kepala dingin, makin cepat Anda meluruskan masalah dan menemukan titik terang. Membiarkan masalah berlarut-larut dan memendam kekesalan dapat membuat hubunganmu dengan pasangan merenggang. Sebaiknya jika bisa, jangan pergi meninggalkan dirinya sebelum permasalahan selesai. Namun, jika tidak memungkinkan, bicarakanlah masalah yang ada secepatnya dengannya, agar bisa cepat selesai. Jangan mengumbar-umbar. Ketika sedang bertengkar dengan pasangan, kamu mungkin tergoda untuk mencurahkan unek-unek di sosial media. Tapi hindarilah hal tersebut dan jangan melanjutkan pertengkaran dengannya dengan sindir-menyindir di sosial media. Sebab, cara itu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri dan mengganggu ketenangan orang lain. Selain itu, mengumbar pertengkaran dengan pasangan di media sosial tentunya tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah membuat kekesalan yang tiada berujung. Dari semua hal negatif yang dapat Anda lakukan dan katakan selama konflik, hal yang terburuk adalah penghinaan. Jangan pernah menghina pasangan Anda selama konflik, apalagi menghina di media sosial. Perilaku ini sangat tidak sopan dan membuat Anda terlihat jijik terhadapnya. Sabar dan dengarkan, jangan selalu menyalahkan. Jangan hanya selalu ingin didengarkan, tapi berilah juga kesempatan pada dirinya untuk membicarakan perasaannya. Menjaga agar komunikasi tetap berlangsung dua arah dapat membantu menyelesaikan pertengkaran, karena kamu dan pasangan dapat saling mengetahui pikiran satu sama lain dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Ciri lainnya orang yang sedang marah adalah suka menunjuk-nunjuk kesalahan lawan bicaranya. Memojokkan pasangan dengan kesalahannya akan membuatnya jadi defensif dan tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kamu dan pasangan sama-sama introspeksi diri sendiri serta berusaha mencari kesepakatan atau solusi atas permasalahan tersebut. Jaga agar emosi tidak memuncak. Jika kamu sudah lama berhubungan dengan pasangan, mestinya kamu sudah tahu apa tanda-tanda pada dirinya
Ketika sudah mulai emosi, ketika tanda-tanda tersebut sudah muncul, jangan pancing emosinya hingga memuncak dengan mengeluarkan kata-kata sinis dan menyinggung. Namun, cobalah mendiamkannya dulu untuk sementara, untuk mendinginkan suasana, walaupun hal tersebut sulit dilakukan, apalagi jika kamu juga sedang marah, tapi cara tersebut dapat mencegah situasi semakin buruk. Setelah kamu dan dirinya sudah sama-sama tenang, barulah lanjutkan pembicaraan. Mintalah saran dari pihak penengah. Apabila konflik di dalam keluarga tidak bisa diselesaikan bersama, ada baiknya untuk meminta bantuan pihak ketiga melalui konseling pernikahan Mariage Counseling. Konseling ini melibatkan terapis berlisensi seperti psikolog atau psikiater yang berpengalaman untuk menangani permasalahan rumah tangga dan keluarga. Terapis bisa menjadi penengah diskusi antara Anda dan pasangan. Ia akan memastikan kedua belah pihak benar-benar saling mendengarkan satu sama lain. Cobalah untuk berbicara apa adanya. Ingat, membicarakan unek-unek yang dirasakan bukan berarti Anda memancing masalah. Bicara apa adanya dengan cara yang baik justru bisa membuka diskusi yang sehat. Sebagai contoh, Anda bisa memulai dengan kalimat, "Sayang, kayaknya aku nggak setuju kalau si adik manja seperti itu saat melihat perilaku anak yang kurang patut." Selain berbicara apa adanya, atur juga intonasi nada yang akan keluarkan, bicarakan dengan lembut, tanpa melupakan kesan tegas dari ucapan Anda. Setujui hasil keputusan setelah berdiskusi bersama. Setelah masing-masing pihak mengeluarkan unek-unek, sekarang waktunya bagi Anda dan pasangan bernegosiasi untuk mencari solusi dari masalah rumah tangga yang dihadapi. Dalam negosiasi antar pasangan, hasilnya akan lebih memuaskan kalau keduanya sepakat terhadap serangkaian hasil yang telah diputuskan. Akui perbedaan pendapat dan selesaikan baik-baik. Sebenarnya ada beberapa permasalahan sepele yang tidak perlu diributkan. Meminta maaf pada pasangan dapat menjadi langkah awal yang tepat saat Anda berbuat kesalahan. Perbedaan dan kesalahpahaman merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga. Kedua pihak harus belajar berdiskusi dengan menggunakan kata-kata yang membangun. Cobalah untuk melihat dari perspektif dirinya. Selain mendengarkan apa yang pasangan utarakan, kamu juga perlu mengambil perspektif mereka dan mencoba memahaminya. Menurut laman Psikologi Today, mereka yang dapat mengambil perspektif pasangannya umumnya cenderung tidak mudah marah selama bertengkar dengan pasangannya. Jangan pernah mengatakan tidak pernah atau selalu. Saat sedang bertengkar karena sebuah masalah, jangan pernah mengatakan kata seperti tidak pernah atau selalu. Misalnya dengan mengatakan, "Kamu tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Kamu selalu menatap ponsel saat bersama. Kamu tidak pernah memperlakukan aku secara spesial." Perlu diketahui, kalimat seperti ini hanya membuat pasangan justru lebih fokus pada masalah waktu dibandingkan masalah utama. Selain itu, ini dapat membuat pasangan merasa disalahkan dan tidak pernah dihargai. Ketahui kapan waktunya untuk istirahat. Ketika Anda sudah mencoba beberapa tips di atas dan pertengkaran tidak kunjung selesai, maka pertimbangkan untuk istirahat sejenak. Misalnya, dengan mengambil beberapa tarikan nafas untuk menenangkan emosi yang sedang panas. Minta maaf duluan. Solusi terbaik untuk menyudahi pertengkaran adalah dengan meminta maaf duluan. Mengalah dan meminta maaf duluan adalah tindakan yang berani dan bijaksana. Dengan demikian, pasangan pun akan luluh dan mungkin juga akan meminta maaf kepadamu. Nah, itulah penjelasan mengenai rahasia akan bagaimana kamu dapat mengatasi cekcok dengan pasangan, mulai dari menjaga emosi agar tidak memuncak, hingga meminta maaf duluan kepada pasanganmu. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.
With